Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Jujuju Naidi di acara podcast podcast bareng Mas. Oke, di sini gua sebagai pemandu acara podcast pada malam hari ini dengan narasumber yang kita datangkan jauh-jauh dari Brebes Selatan, seorang new media, dia jago banget di media. Oke, kita sambut Mas Deva. Tepuk tangan. Tolong produser dari tangan. Oke, pada kesempatan podcast hari ini kita menggunakan inspirasi podcast dari Mas Pras Teguh, menggunakan sarung sambil rokok ya, biar santai kan ya Mas. Setelan duduk skena. Kalau saya yang duduk ini ngeri ini asam urat kambuh. Makanya oke, kita langsung aja. Pasti kalian semua penasaran kan dengan podcast kita pada malam hari ini. Kita ukir-ukir, kita kilik-kilik latar belakang dari Mas Deva. Mas Deva ini latar belakangnya apa Mas Deva? Saya sendiri sebenarnya latar belakangnya saya merupakan mahasiswa di salah satu Universitas Islam Negeri Purwokerto, UIN Saizu. Yang tadinya mungkin Mas Jun kenalnya sama apa? Yeyen. Iya, enggak sih, saya dulu kenalnya sama Stain. Karena saya angkatan tua dulu. Oke. Iya. Sekarang udah jadi UIN Mas Jun. UIN, Dan Universitas Insya Allah. Islam Negeri dong, Islam bukan Negeri. Insya Allah Negeri lagi. Islam Negeri sekarang. Islam Negeri aja. Dan saya semester 7 sekarang, doakan saja ini tahun terakhir saya di kuliah. Amin. Semuanya amin. Perkenalkan semuanya, penonton. Saya Deva Firdausi Irfanda, mahasiswa UIN Saizu Purwokerto, semester 7, dan sekarang saya mengampu di prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Mas Jun. Di sini tuh saya belajar banyak, terutama yang mau kita bahas nih, new media. Dan alhamdulillah saya juga bergelut di bidang new media itu, Mas Jun. Oke. Untuk tanggapan Mas Deva ini ya kan, sebagai seorang mahasiswa, menurut Mas Deva itu news media itu apa Mas Deva? Langsung ke daging ini. Langsung daging apa Daging. kita ngulik latar belakang dulu? Latar belakang Dulu kali ya, Iya. biar enak lah, biar santai lah. Iya. Latar belakang Mas Deva itu apa sih? Selain mahasiswa nih ya, Iya. saya juga bergelut di bidang new media sebagai jalannya itu lewat fotografi, Mas Jun. Jualan jasa foto lewat Instagram. Yang katanya dari beberapa dosen berpendapat itu saya sudah termasuk sebagai pelaku new media kayak gitu. Nah, buat pertanyaan tadi mungkin kan udah bertanya new media study menurut saya itu kayak gimana gitu Iya. kan. Setelah saya mempelajari apa itu new media itu sebenarnya kan bagaimana suatu situasi atau alat yang bisa kita gunakan sebagai komunikasi dan dan berkreativitas lah di dalamnya, dan itu nggak terbatas waktu dan ruang lingkup, Mas Jun. Gitu. Kalau untuk bergelut di dunia Instagram di dalam job desk Mas Deva itu dari tahun kapan Mas Deva? Wah, latar belakang lagi ya ini berarti. Ntar biar penonton itu kan kita Tahu dulu ya. Tahu dulu latar Betul. belakang biar pada kepo penasaran ya kan. Gimana tadi? Tahun terjun. Sorry Mas Jun, Iya, sorry. aduh, lagi ngerokok enak-enak ditanya. Tahun terjun saya itu awal mula terjun ke dunia new media kayak gitu tuh dari mulai aktif banget itu di semester 5 lah, hitung-hitung. Itu udah mulai yang bener-bener tahu konteksnya new media sama pekerjaan yang saya tekuni sekarang itu gimana, itu di semester 5 kurang lebih. Tapi untuk belajarnya itu mulai dari SMK waktu itu, memang tertarik di bidang komunikasi lewat fotografi gitulah. Gitu. Jadi selama di kerjaan ini kan pasti ada aja tuh Mas hambatannya. Kira-kira hambatan apa aja sih selama kerja di bidang tersebut? Hambatannya mungkin karena saya sebagai mahasiswa ya, jadi karena saya mahasiswa, waktu yang saya bagi itu belum bisa maksimal, apalagi berbicara soal new media yang kita tuh memang harus harus gimana caranya kita tuh setiap hari punya konten lah istilahnya, Mas Jun. Kita harus setiap hari itu gimana caranya upload konten, minimal 1 minggu tuh kita ada konten atau apapun kontennya, kayak misalkan video ataupun ngupload foto sebagai portofolio di Instagram gitu. Nah, kendalanya mungkin karena saya masih mahasiswa, jadi belum benar-benar terjun ke yang namanya new media sendiri gitu loh. Nih buat teman-teman yang masih bingung untuk nanti kedepannya kuliah gue mau jadi apa,
Nah makanya bisa di skill atau diolah lagi dengan ya kayak seperti Mas Depa ini Betul, kan betul. yang awalnya hobi tapi bisa menghasilkan cuan. Alhamdulillah, Bisa alhamdulillah. menghasilkan cuan. Buat bayar kos lah bulan ada. Pasti yang mau rokok-rokok mah Ya, kan. ada lah. Nah untuk Mas Depa sendiri ini kan itu new media bagi seorang mahasiswa, seberapa penting new media dengan Wah. sekarang perkembangan zaman yang semakin canggih? Menurut Mas Depa gimana Mas? New media kalau dibilang penting, sangat-sangat penting ya sebagai mahasiswa. Bukan cuma mahasiswa sebenarnya Mas Jud ya. Sebab bukan misalkan kita di posisi bukan mahasiswa nih, kita tuh benar-benar harus melek soal new media karena new media ini benar-benar ada di zaman sekarang, bahkan dia itu berkembang gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu new media, malah pahitnya nih ya faktanya justru kita nggak bakalan bisa hidup di zaman sekarang karena apa ya, kita semua juga udah nggak bisa lepas daripada new media itu sendiri, kayak pakai Instagram, TikTok, terus WhatsApp, bahkan itu juga termasuk new media menurut saya Mas Jun gitu. Tapi kan sekarang tuh zaman sekarang ini masih banyak anak muda itu yang masih salah mengartikan new media itu untuk salah dalam artian kayak upload sembarangan atau konten-konten yang tidak baik. Itu tanggapan Mas Depa sendiri gimana biar anak-anak muda itu kan biar bisa menyaring atau mencarikan informasi yang baik terkait new media itu? Kan kalau misalkan kayak gitu, misalkan anak muda zaman sekarang tuh joget-joget nggak ada guna gitu ya, pamer badan di media sosial, new media lah ya, ruang lingkupnya umumnya. Nah menurut saya itu termasuk dampak negatifnya dari adanya new media ini Mas Jun. Kan dampaknya new media ini kan yang pertama tuh menurut saya ada banyaknya penyebaran berita hoax, dan yang kedua itu turunnya moral-moral anak bangsa gitulah. Ya karena mereka itu ngejar popularitas, ngejar cepatnya viral lah ya bahasa sekarang, itu jadi mereka tuh seenaknya loh, maksudnya kayak ya udah saya punya tubuh bagus, saya punya lekuk tubuh bagus, terutama buat cewek-cewek sih. Iya betul itu. Punya lekuk tubuh bagus, pamerin aja lah gitu kan. Nilai jual tersendiri. Nah ya itu kan, tapi kan itu yang Nah. salah sebenarnya, maksudnya kenapa kalian nggak ngejual skill kalian, malah kalian ngejual lekuk tubuh kalian, itu kan dampak negatif lah, dan dampak buruknya itu masih lebih dalam loh Mas Jun. Itu bisa jadi karena dia udah ngupload apa ya, lekuk tubuhnya, terus pamerin auratnya gitu di sosial medianya. Betul, Esmeralda kan sebetulnya sekarang. Sebenarnya sekarang kan Esmeralda gitu, sudah Esmeralda gitu ya. Nah itu ada track recordnya, itu yang bikin lebih bahaya sih. Bisa aja ketika kita tua nanti, kita punya anak kita lihat, mama kok joget-joget, kan lucu Mas Jun. Iya, Itulah nggak beretitude banget lah maksudnya. Itu dampak negatifnya sih. Kalau ngomong dampak negatifnya. Nah kalau new media itu kan dulu kan ada juga tuh terkait perkembangan zaman, kayak kita misalnya dulu nih belanja itu kan wajib ke toko atau iya, ke siap. supermarket, atau kita mau beli baju kita harus ngantri ke toko yang kita pengen cari kan. Kalau sekarang kan dengan adanya new media kan ada kayak namanya TikTok Live, tapi kan TikTok kan sekarang udah dibukin. Cuman untuk para pedagang itu kan mempunyai alokasi atau pasar tersendiri terkait dengan kayak Shopee. Nah tanggapan Mas Deva itu kan terkait dengan adanya news media terkait dengan belanja online. Nah ibaratnya itu apakah sangat membantu atau gimana Mas? Tadi kan mungkin udah bicara soal negatifnya, sedikit negatifnya lah ya, sedikit negatifnya. Sekarang kita positifnya. Iya. Mas Jun bener banget, karena adanya new media, kita semua tuh merasakan lah, yang semua kita rasakan itu pas waktu belanja ya Mas Jun. Iya. Kita belanja benar-benar dipermudahkan oleh adanya, katakanlah kita sebut merek Shopee lah ya sekarang. Iya, Shopee itu banyak banget penggunanya, dan menurut saya karena adanya platform si Shopee ini, new media yang berbentuk Shopee ini, para konsumen itu benar-benar dipermudah banget oleh adanya Shopee, dan dia tuh belanja istilahnya tuh nggak harus bertatap muka ketemu di warung atau toko gitu kan. Dan kalau di toko kan mungkin Mas Jun juga merasakan ketika lagi di toko ngantri segala rupa, terus belum lagi datang copet Karena ada yang rokok ya kan, copet segala rupa kan banyak, apalagi ditambah kadang salesnya ngeganggu, misalkan beli sepatu, Mas Juna mau beli sepatu ukuran berapa? 41. Oh ini Mas Jun pakai kan. Kita merasa tertekan kan. Pas dipakai ukurannya 45. 45 kan gede banget. Belum lagi kita kan gak enak, kita cuma pengen lihat tapi sudah suruh dipakai aja kan. Nggak enak banget. Nah adanya Shopee tuh kita nggak perlu make, udah lihat aja sesuaiin sama ukuran, beli gampang, kita nggak perlu tatap muka. Itu positif banget sih. Betul. Apalagi ada gratis ongkir segala rupa, belum lagi voucher potongan harga itu kan, wah ada kacau.
asik juga tuh kalau di Shopee ada yang namanya tanam bibit koin. Oh, itu ada lagi tuh, betul. Disiram, Betul. kan. Jadi Itu kerjaan mahasiswa banget sih, tuh. betul. Jadi gabut-gabut dapat diskon. Dapat diskon kan lumayan. Lumayan. Nah, Kalau di toko kan nggak bisa kayak gitu. Jadi news media ini tuh kan oke, sebelum kita lanjut ke yang lainnya, kita akan break sejenak. Benar dulu ya. Kita akan ngopi-ngopi santai dulu. Oke, jangan kemana, tetap di podcast Mas. Oke guys, kembali lagi bersama kita di acara podcast Mas. Oke, setelah break tadi kita akan melanjutkan podcast pada malam hari ini Mas Depa. Nah Mas Depa, kita akan melanjutkan perbincangan tadi kita. Saya sebagai moderator ya, moderator biasanya. Kita akan menanya bagaimana sih kegunaan new media pada zaman sekarang ini Mas Depa. Oke, berarti lebih ke yang zaman sekarang tuh new media kayak gimana gitu ya? Iya, betul. Kalau menurut saya sih new media di zaman sekarang kayak kegunaannya mungkin buat apa namanya? Kayak saya sendiri kan sebagai pelaku new media lah istilahnya, itu bisa digunakan sebagai bahan ataupun platform kita dalam berjual beli. Saya sendiri jualan foto, ya pastinya saya menggunakan platform yang sekiranya bisa memamerkan hasil foto saya gitu Mas Jun. Ada TikTok, Instagram dan lain sebagainya, banyak lah. Maksudnya sosial media sekarang teman-teman udah pada gunain juga, itu termasuk new media. Perlu garis bawah buat teman-teman, itu sosial media itu termasuk new media dan itu dalam ruang lingkup internet Mas Jun gitu. Ngomong-ngomong kita dari tadi ngobrol mulu Mas Depa nggak usah Nggak kering nih, nggak kering. Kita panggilin dulu nih ya. Boleh. Asisten saya nih. Oh ada asisten? Iya. Ya ada. Oh ini Yanto. Oh Yanto. Tangannya doang ini berarti ya? Yang suka di podcast tangannya doang itu? Oh iya, dari skill badannya. Oke. Berotot kayak derai. Yanto ini yang viral nih. Iya tahu. Biar kita relax kan minum. Kalau Yanto apa ya? Yanto banyak yang stalking ya ternyata ya. Dia juga salah satu ini saya sebenarnya Mas Depa. Cuma saya nggak skill di sini. Oke, nah lanjut lagi Mas Depa. Lanjut deh. Terkait hak cipta. Nah, dalam suatu konten atau itu kan kita pasti mempunyai hak cipta. Bagaimana kita suatu konten kita itu agar tidak bisa diplagiat oleh suatu kalangan. Tip and trick untuk suatu pelaku sebagaimana Mas Depa ini biar aman gitu, gimana Mas Depa? Kalau hak cipta kan berarti urusannya juga sama privasi saya kan, hasil saya. Nah, saya sendiri bergelut di bidang foto, tentunya saya upload foto-foto yang bagus saya di Instagram saya ataupun di sosial media saya, Instagram sama TikTok saya terutamanya. Nah, untuk hak cipta biasanya aku sendiri pakai cara itu, misalkan dari fotonya saya kasih watermark. Tahu watermark kan dunia suka ada mereknya gitu di atas. Nah, biasanya saya kasih watermark. Saya itu juga biasanya sebelum saya upload itu resolusi Mas Jun. Resolusi itu saya pentingkan di sekiranya itu si foto ini bisa di-download, tapi kalau misalkan di-download sama orang lain itu pecah hasilnya nggak maksimal. Itu memang bisa disetting di pas penggunaan di editing. Jadi nggak ada istilahnya. Misalkan mungkin foto saya bisa aja dicolong, tapi dengan resolusi yang berbeda di Instagram saya gitu loh. Resolusi saya lain gitu. Nah, berbicara tentang hak cipta kan kita sebagai pelaku kan kita udah capek-capek ya. Berarti kan berarti kan ada dong undang-undang terkait hak cipta itu Mas Depa. Nah itu juga apa kan buat teman-teman biar paham juga bahwa asalnya itu hak cipta atau plagiat itu tidak bagus Mas Depa. Nah jadi suatu apa kan pelaku itu kan wajib mempunyai seni atau mempunyai ciri suatu perusahaan gitu lah ya. Nah, untuk apa sosial media Mas Depa dong nih, kira-kira di-spill dikit biar teman-teman bisa follow atau like, jangan lupa komen ya Mas Depa. Untuk Instagram pribadi saya ada di @_deva_f pakai e-nya 2 pakai V. Terus buat akun apa ya? Buat akun jualan foto saya itu di Awal Cerita Pickers. Boleh di-follow teman-teman. Jangan lupa guys di-follow tadi auto follow aja biar bisnisnya lancar. Amin. Biar bisa berkembang terus. Tapi tadi ngomong Mas Jun ada apa ya? Ada hal yang menurut Mas Jun tuh setuju apa nggak sih soal new media pada saat ini gitu Mas Jun? Sangat setuju karena menurut saya kan new media itu sangat membantu untuk semua kalangan mendapatkan informasi dan mempermudah ya kan kita mencari suatu informasi, dan itu juga bisa menghindari yang namanya kabar-kabar hoax atau apa kan. Karena dengan perkembangan new media ini bisa sangat membantu, apalagi kita sebagai mahasiswa kan kita harus bisa
berpikir yang mana yang baik untuk disaring atau yang mana yang buruk. Nah karena di zaman sekarang ini masih banyak ya kan, masih banyak suatu konten-konten yang Betul. tidak bagus untuk dilihat. Nah kira-kira nih Mas Depa, pesan dan kesan nih untuk generasi zaman sekarang ini dengan new media biar lebih bijak dalam bersosial media gitu ya. Oke. Menurut saya buat pesan-pesannya buat teman-teman, kan sekarang memang new media itu ada dua tipe, bisa jadi bermasalah ataupun bisa jadi positif, bisa jadi larinya ke negatif. Bahkan sampai terjun benar-benar negatif. Contoh saja kita sebut misalkan kecanduan film porno itu kan juga termasuk dampak negatif, benar-benar negatif dari new media sendiri kan. Nah menurut saya biar kalian itu memang sebagai pengguna yang baik dan maksudnya memanfaatkan dengan baik new media ini, menurut saya banyakin aja istilahnya tuh scrolling tentang hal-hal yang memang buat menaikkan positif diri kita sendiri. Kayak toh juga selama ini tuh new media itu bergeraknya pakai CEO itu kayak sistem sistem engineering organization itu kayak hal yang kita sering buka ya itu kita pasti bakalan lewat gitu. Misalnya kalau di TikTok itu FYP lah mas. Kalau FYP-nya nggak enak ya yang berarti itu cerminan dari diri kalian gitu yang sering dilihat itu kayak gimana. Betul. Itu pakainya SEO kalau yang aku tahu di media. Nah kayak gitu, jadi pada dasarnya udahlah, maksudnya kalau misalkan memang nggak bisa untuk memanfaatkan new media dengan baik ya seenggaknya berperilaku menjadi pengguna yang baik aja sih mas. Oke, mantap guys. Karena kita udah di penghujung acara, nampaknya kita akan pamit di acara podcast bareng Mas. Sekian dari saya, Jalan Terima kasih, jangan lupa bisikin nama saya Edi. Sekian dan terima kasih.